Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Menteri Natalius Pigai minta tambahan anggaran dari 22 miliar menjadi 22 triliun. Setelah Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden selesai dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung MPR Senayan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, langsung besok harinya memanggil beberapa calon menteri dan calon wakil menteri dan pejabat lainnya dipanggil ke Istana Negara untuk menanyakan kesiapannya memegang jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang dipanggil cukup banyak, dan yang dipanggil belum tentu dijadikan memegang jabatan. Pada hari penentuan menjawab menteri dipanggil waktu pelantikannya, sehingga namanya ikut dipanggil jadi menteri dan wakil menteri, dan salah satu yang ikut dipanggil namanya Natalius Pigai yang ikut dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai baru dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM, sudah minta tambahan anggaran kementeriannya yang sudah disediakan Presiden Prabowo Subianto sebesar 22 miliar 22 miliar rupiah. Menteri Natalius Pigai baru selesai dilantik dan belum melaksanakan tugasnya, merasa anggaran sebesar 22 miliar sangat tidak cukup dalam melaksanakan tugasnya, minta tambahan anggaran sebesar 22 triliun. Menteri HAM Natalius Pigai merasa dirinya paling tinggi termasuk pendidikannya dan tugasnya sebelumnya selaku anggota HAM berat. Demikian juga merasa ilmunya sangat besar artinya dibandingkan tugas yang lain. Pendidikan dan pengalaman kerjanya jauh lebih besar artinya. Perilaku Menteri Natalius Pigai baru dilantik minta anggarannya dinaikkan, hal yang tidak wajar terjadi di lingkungan aparat negara. Kalaupun ingin anggarannya dinaikkan kementeriannya naik paling diam-diam disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto disetujui atau tidak. Sekarang permintaan anggaran kementeriannya minta dinaikkan hingga masyarakat umum mengetahuinya atas permintaan kenaikan anggaran dari 22 miliar menjadi 22 triliun, 10 kali lipat naiknya, hingga masyarakat umum memberikan tanggapan negatif kepada Menteri Natalius Pigai. Menteri Natalius Pigai seperti tidak tahu kemampuan keuangan pemerintah yang begitu besar jumlah pejabat menteri dan wakil menteri yang perlu mendapat bagian sesuai kemampuan pemerintah, ditambah lagi besarnya hutang negara dari peninggalan mantan Presiden Joko Widodo mencapai 8 triliun, tetapi ada yang menyatakan lebih 12 triliun yang harus dibayar Presiden Prabowo Subianto ke Bank Dunia. Ditambah lagi program makan siang kepada masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan anggaran setiap tahunnya 100 triliun. Seharusnya Menteri Natalius Pigai harus menyadari besarnya tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi semua kebutuhan negara dan kewajiban membayar hutang negara. Seharusnya Menteri Natalius Pigai tidak perlu minta tambahan anggaran kementeriannya. Gunakan anggaran secukupnya, karena menambah anggaran kementeriannya menambah beban negara untuk memenuhinya. Seharusnya Menteri Natalius Pigai melaksanakan dulu semua tugas-tugasnya. Bila nanti tidak cukup sebesar 22 miliar, baru diminta tambahan lewat Menteri Keuangan secara bertahap sebesar kebutuhan sesuai kebutuhannya secara realitanya.
Belum ada apa-apa, Menteri Natalius Pigai minta tambahan anggarannya dari 22 miliar menjadi 22 triliun, bertambah 10 kali lipat. Begitu besarnya permintaan anggaran tersebut. Sampai Sekretaris Kabinet Menteri Negara menasihati Menteri Pigai serta DPR memanggil Menteri Natalius Pigai yang membahas anggaran kementeriannya sebesar 22 miliar yang dianggapnya terlalu kecil. Dia kaitkan dengan tugas-tugas yang akan dilakukan nanti, padahal DPR merasa sudah cukup untuk membiayai kementeriannya, apalagi Kementerian HAM tidak begitu banyak masalahnya yang membutuhkan uang banyak dalam menyelesaikan tugasnya. Sepertinya Menteri Natalius Pigai meminta anggaran sampai 22 triliun perlu dicurigai untuk dapat melakukan korupsi atas uang negara. Ada dugaan kementerian yang lain anggarannya tidak sampai 22 triliun. Menteri Natalius Pigai kalau memang tidak sanggup melaksanakan anggaran sebesar 22 miliar terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan pemerintah, sebaiknya Menteri Natalius Pigai melepaskan jabatannya sebagai Menteri HAM untuk diganti dengan orang lain sesuai anggaran Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelantikan semua menteri dan wakil menteri menyatakan bagi yang tidak bisa menerima kebijakannya silakan mundur dari kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo Subianto semua kebijakan yang sudah diputuskannya sudah sesuai kebutuhannya dikaitkan dengan tugas-tugas yang diembannya, karena semua tugas tersebut tidak sama kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Ada tugas menteri membutuhkan anggaran besar dalam melaksanakan tugasnya, tetapi ada tugas menteri tidak perlu membutuhkan anggaran yang besar dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya diangkat saja sebagai menteri sudah merasa bersyukur karena begitu banyaknya orang berkeinginan ditunjuk menteri, makanya pada umumnya yang sudah dilantik jadi menteri tidak pernah mempersoalkan anggaran kementeriannya mau rendah ataupun tinggi, akan dengan senang melaksanakan tugasnya. Dari 100 menteri dan wakil menteri tidak ada mempermasalahkan anggaran kementeriannya, hanya Menteri HAM Natalius Pigai yang minta tambahan anggaran kementeriannya dari 22 miliar menjadi 22 triliun. Beban pemerintah dalam pelantikan menteri dan wakil menteri yang mencapai lebih 100 orang yang masing-masing punya masalah sendiri, bukan hanya tambahan anggaran di kementerian dan masalah yang berat di pemerintahan yang banyak menteri yang baru belum dapat kantor untuk bekerja karena sebelumnya jumlah menteri dan pejabat lainnya hanya 42 orang. Sekarang jumlah menteri dan wakil menteri lebih 100 orang, naik lebih 2 kali lipat. Wajar para menteri baru belum dapat gedung perkantorannya. Demikian juga ada masalah lagi menggunakan stempel pemerintah untuk surat undangan untuk kepentingan keluarga, saking bangganya dilantik sebagai menteri. Semua menteri dan wakil menteri, terlebih Menteri Natalius Pigai, perlu memperhatikan pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai membebani anggaran negara untuk kepentingannya sendiri. Kalau sampai menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadinya, Presiden Prabowo Subianto tidak segan-segan menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menteri HAM Natalius Pigai sekali lagi diingatkan, bila tidak sanggup bekerja dengan anggaran pemerintah sebesar 22 miliar, lebih tepat Natalius Pigai mengundurkan diri sebagai Menteri HAM daripada kena masalah yang lebih besar lagi. Harapan saya, sudah tepat Presiden Prabowo Subianto memberikan anggaran kepada menteri dan wakil menteri sesuai kemampuan anggaran pemerintah bagi yang tidak bisa
menerima kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai hal lebih baik menarik diri dari jabatan yang diembannya daripada selalu mengkritik pemerintah. Sekian dan terima kasih.